Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin wal faizin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنكم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير بإذن الله ذلك هو الفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaram wal mukarram, dumateng para alim, para ulama, para yai, ibu nyai, ustad wal ustadah, asatid wal makhsuso bihi, sedaya pembimbing, pembina, penasehat Majelis Ta'lim Iwamid on Air, wabil khusus Akhina Al-Fadil, Bapak Ustadz Misbahus Sudur, Hafidhallahu Ta'ala wa ra'ah, wa nafa'ana bi'ulumi, bid dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Ingkang tansah kula muliaken. Yang saya hormati para senior, para pendiri, wabil khusus Ibu Tiari dan Ibu Deli selaku ketua dan wakil beserta kabinet Sab'at Asyar yang saya banggakan. Terima kasih ucapan saya sampaikan kepada seluruh prakata panitia penyelenggara dari acara halal bihalal pada malam hari ini. Yang saya hormati seluruh para tamu undangan yang hadir pada kesempatan yang penuh berbahagia ini, baik dari Majelis Ta'lim yang di bawah naungan komit maupun yang di luar naungan komit. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim wal makhsuso bihim, putra-putri, santriwan santriwati Majelis Ta'lim Iwamid on Air yang saya cintai, rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Satu keniscayaan bagi kita, tidak akan pernah mendapatkan petunjuk jika bukan karena Allah yang memberikan petunjuk itu sendiri. Sehingga pada kesempatan yang penuh bahagia ini, kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir memenuhi undangan dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, Majelis Ta'lim Iwamid on Air, dengan penuh kesadaran dan kerelaan.
Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semuanya, sehingga tidaklah acara ini selesai melainkan Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kesalahan kita, mengampuni semua dosa kita, memberikan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berbingkai salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan kanthi salawat salam menika kita sedaya tetap diakui dados umatipun lan denjing tansah pikantuk syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mustamiin mustamiyat hadani Allah wa iyyakum. Pertama, saya tidak akan menyampaikan atau menjelaskan, saya rasa sudah cukup. Tadi kita dengar bersama beliau Abah Misbahus Sudur telah menjelaskan asal-usul dari halal bihalal itu sendiri, sejarahnya bagaimana. Karena memang halal bihalal itu adalah tradisi yang ada di Nusantara. Jadi saya pikir sudah cukup. Yang kedua, saya merasa malam ini adalah acara yang sangat luar biasa. Karena saya baru sadar setelah saya cek, yang bertugas itu adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang pernah menjabat di Iwamit On Air ini. Ini coro negara ini ke RI 1. Dari pembawa acaranya Pak Rahmat, itu ya RI 1. Terus Qiraatul Quran juga RI 1. Salawatnya juga RI 1. Sangat luar biasa sekali. Saya mengapresiasi itu semua karena halal bihalal pada malam hari ini adalah acara yang sangat spesial. Yang kedua, akan memberikan kesimpulan dari kreasi putra-putri Majelis Ta'lim Iwamit On Air yang pada kesempatan kali ini dari Pelangi Group. Dari alur cerita tadi minimal ada 2 poin. Poin yang pertama itu adalah maaf memaafkan. Berat mana menurut kita? Bu, menurut jenengan, abot jaluk sepuro apa nyepuro? Berat minta maaf atau memaafkan? Menurutmu? Ringan sedoyo apa? Ringan sedoyo. Itu ringan ketika poin kedua, Bu. Ketika kita tahu makna dari sebuah kebersamaan, itu poin yang kedua. Kita sedikit membahas tentang beratnya meminta maaf atau memaafkan. Memang kadang-kadang dari cerita tadi Yonorodo sungkane, Bu. Mau masuk, mau cerita, ada rasa ketidakenakan. Berat hati rasanya ketika kita jujur atas kesalahan yang kita perbuat. Aku dulu pernah memfitnahmu, dulu pernah caci maki dirimu, dulu pernah meremehkan dirimu, dulu pernah dan macam-macam. Tapi itu adalah satu keharusan yang kita lakukan. Apa arti sebuah minta maaf kalau kita tidak tahu maaf apa yang dia minta? Maka kejujuran itu adalah diperlukan. Tapi kadang-kadang izin, Bu.
izin menceritakan kesalahan apa yang dia perbuat. Sehingga berat bagi kita untuk meminta maaf. Atau berat memaafkan. Boleh jadi itu pun berat, Bu, untuk memaafkan. Karena tadi katanya kalau sudah pecah itu sulit untuk seperti kaca yang sudah pecah sulit untuk disatukan kembali. Ada berat gitu loh. Wis kadung. Mentok-mentoknya wis kadung, Bu. Wis piye meneh. Apalagi kita di Iwamit ataupun di majelis taklim yang lain di sana itu dipertemukan lewat majelis. Kita tidak pernah tahu dari suku mana, bahasanya seperti apa. Tapi masuk ke sana dialah saudara kita. Apalagi satu bangsa, satu negara. Maka erat kental persaudaraan itu. Bahkan kadang-kadang melebihi persaudaraan. Itu sangat luar biasa sekali. Maka makna kebersamaan itu harus selalu hadir atau meliputi hati kita. Bahwa benar kita itu bukan satu darah. Itu adalah satu keniscayaan. Kita bukan dari golongan yang sama. Kadang-kadang sukunya beda. Ada Jawa, ada Sumatera, ada yang lain. Tapi kita dipertemukan fillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita satu saudara. Kita satu iman. Oleh karena itu, teman-teman, sahabat-sahabatku semua, melalui momentum yang seperti ini, kita dieratkan kembali. Kalaulah kemarin kita sedikit retak, ada kesalahpahaman, maka disinilah letak kejujuran kita untuk saling memaafkan. Bukti bahwa kita adalah tergolong dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan, wa antafu aqrabu littaqwa. Siapa di antara mereka yang siap untuk memberikan maaf kepada orang yang memang mesti dimaafkan? Dialah ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang bahasa Quran itu susah, Bu. Maka Nabi menyampaikan, jadi bahasa Quran itu adalah bahasa Allah, lalu diterima oleh Nabi, diterjemahkan lewat Nabi. Nabi itu adalah orang pertama, artinya nilai kesulitannya itu di tingkat A, sehingga kadang-kadang ketika disampaikan, orang seperti kita yang levelnya mungkin sampai E, sampai F mungkin agak susah untuk dipahami. Itu sering kita temukan bahasa-bahasa ulama itu mensederhanakan bahasa Nabi, Bu. Itu pentingnya. Kadang-kadang sabdane Nabi itu terkalahkan oleh kalamnya para ulama. Padahal induknya itu adalah Kanjeng Nabi. Tapi saking susahnya bahasa Nabi untuk dicerna oleh kita, maka para ulama itu mensederhanakan supaya kita itu
bisa lebih mudah. Ada satu cerita, Bu. Saya ambil contoh misal begini. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq itu dijelek-jelekin. Dicaci maki, dijelek-jelekin, dihujat, macam-macam lah. Digunjingi. Tapi Nabi malah tersenyum. Melihat Abu Bakar As-Siddiq yang sahabat senior plus mertua juga, orang yang pertama iman dengan Kanjeng Nabi, dijelek-jelekin, dihujat, dicaci maki, dan lain sebagainya, Nabi malah justru tersenyum. Lalu sifat basariyah Abu Bakar itu muncul. Boleh, ya mungkin 10:1 lah. Artinya ketika cacian itu 10 ke Abu Bakar balas 1 gitu loh. Tapi seketika Nabi itu bahasa ini besengut ya ora pantas nih Kanjeng Nabi. Mendadak nggak tersenyum lah gampang. Berhenti tersenyum. Terus Abu Bakar langsung bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok tadi jenengan waktu saya itu dicaci maki, jenengan itu kok tersenyum? Kayaknya senang banget. Ketika saya balas malah jenengan orang senang." Terus kata Nabi, "Bagaimana mungkin saya tidak akan senang ketika seluruh para malaikat turun berebut untuk mendoakanmu? Dicatat sebagai ahli surga." Saya tersenyum. Tapi ketika kau balas cacian itu, malaikat itu pun bubar, kata Nabi. Nah, bagi kita makna yang semacam itu terlalu sulit untuk diterima. Kalau Nabi, karena Nabi itu kasar, Bu. Nabi itu tahu persis malaikat bagaimana merebutnya, mencatatnya, terus memintakan doa dan lain sebagainya. Surga di sana pun menanti orang tersebut. Nabi tahu persis. Sedangkan kita, orang awam, tidak akan pernah tembus supaya bisa menerima seluruh cacian dan makian, hujatan, hibahan itu gitu loh. Kita tetap duweni rasa pengen males. Sehingga satu ulama yang masyhur, 4 dari 4 bintang ulama, Imam Syafi'i itu memaknai dengan kalimat yang sederhana. Supaya orang itu lebih legowo ketika dicaci maki. Bisa menerima gitu loh. Kalau tujuannya itu adalah catatan malaikat, kita nggak pernah tahu, Bu. Kalau tujuannya itu beda dengan Nabi. Nabi itu ruh, benar-benar malaikat itu berebut, surga menanti. Sehingga Nabi benar-benar tersenyum. Sulit untuk kita, gitu loh. Orang awam seperti kita sulit untuk menerima. Sehingga Imam Syafi'i itu mensederhanakan. Kata beliau, orang yang membencimu itu adalah orang yang membebaskanmu. Orang yang mencintaimu adalah orang yang mengikatmu. Apa maksudnya? Bu, orang yang sering tidak enak ketika kita jumpa, itu adalah orang yang baik sama kita. Misalkan saya jalan naik Alphard atau Pajero, ketemu Pak Rahmat misalkan.
Nang jerone yo isine pirang-pirang Bu, ngarane bar silaturahim, oleh-oleh pirang-pirang Bu. Sa saene musim ke di gowoni kabeh. Yo duren yo wis macem-macem. Artinya penuh lah. Terus ketemu sama Pak Rahman. Nek kula mboten nawani ya mboten enak, Bu. Wong kenal masalahnya. Tapi resikone yang repoti, Bu. Yang repoti. Ya minimal ya ditawari. Kalau enggak ya diantar sampai rumah misalkan. Diantar sampai rumah. Itu kan mengikat berarti. Tapi jajal ketemu karo wong sing ora seneng. Wah, cuek mawon, Bu. Jangan kalian pikir orang yang pinjam utang itu adalah musuhmu, Bu. Enggak. Sing pinjam utang ya sing apik karo awakmu, Bu. Aneh-aneh. Iya kan? Makanya kata Imam Syafi'i ketika dikasih tahu sama muridnya, Syekh jenengan itu sajane digunjingi di belakang orang itu loh. Tapi kata Imam Syafi'i, oh berarti aku yang duwe pamrih, duwe pamor kata Imam Syafi'i. Aku duwe pamor berarti. Wong ora wani ning ngarepe aku, berarti wani ning mburi berarti. Jadi semudah itu memaknai bahasane Nabi gitu loh. Sehingga makna-makna yang semacam itu yang dari dari kalimat-kalimat itu lebih mudah kita terima gitu. Sebab 45% bahasa Nabi adalah bahasa majas, bahasa kiasan yang butuh dengan translate untuk memberikan pemahaman bagi kita yang tidak terlalu paham dengan bahasa Nabi. Ada kok seorang suami yang ngadu, Pak, saya itu susah banget. Lha piye susah? Piye ya duwe bojo kok rewel gak karu-karuan. Duit kurang we. Jaluk nek ora dituruti ya ngamuk. Terus saya keluarkan hadis tentang kewajiban seorang suami. Qur'ane yo metu ari jalukum. Tapi mereka itu nggak mau tahu. Nggak mau paham gitu loh. Nggak paham tentang bahasa itu. Sehingga kalimat kesederhanaan, kalimat itu harus disederhanakan. Lewat pemahaman kita gitu loh. Ya wis neng ngono carane, mending bojomu ke jaluk duit ning wong lanang liya. Akhirnya dia paham, yo aja. Yo jangan. Piye-piye aku bojone ya kudu aku sing dijaluki. Lah iya. Sing pantes dijaluki ya awakmu kuwi wong bojomu kok. Masa njaluk karo tanggane ya ora patut. Itu bisa menerima makna arijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehingga dia itu siap gitu loh, siap dimarahin, siap dicaci maki, siap diomelin dan lain sebagainya atas ketidakmampuannya menafkahi seorang istri gitu. Ketika diajukan itu. Makanya teman-teman dan sahabat-sahabatku semua, saking pentingnya itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kitab, satu mukjizat, satu petunjuk untuk kita, bentuknya Al-Qur'anul Karim. Minimal Bu, jenengan di hafalan Bu. Minimal gitu loh. Ojo nganti jenengan ngadep karo pangeran nggak punya hafalan sedikit pun gitu. Terus minimal ya ikhlas karo muawidzatain lah ya. Syukur-syukur ayat kursi jenengan apal. Atau
Kalau enggak jenengan pengen tak warai Bu, tak tudui. Hafalkan surat Al-Fatir ayat 32 Bu. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an ini diberikan kepada kita. Kata Allah, "Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Summa awrasna. Lalu kemudian Allah memberikan atau memilih, memberikan apa? Alkitab, yaitu kitab cara Imam Suyuti. Imam Suyuti itu adalah pemberian. Summa awrasna ay a'taina. Summa awrasnal kitaba alladzina istafaina, kepada orang-orang yang dipilih min ibadina, dari hamba-hambanya. Allah memberikan Al-Quran kepada orang yang dipilih dari hambanya. Ada 3 golongan, Bu. Siapa yang dipilih? Walaupun faminhum zalimun linafsih. Kata Allah. Orang-orang yang diberikan Al-Quran, pemahaman Al-Quran, dia adalah mereka orang-orang yang dipilih dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Meskipun faminhum zalimun linafsih, adalah mereka orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, Bu. Ya, termasuk kita, Bu. Termasuk kita. Kezaliman yang kita lakukan, tapi kalau yang punya berikan itu, ya terserah. Seperti kadang-kadang pemahaman orang-orang Khawarij itu sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena mereka itu memaknai dengan objek, tidak memaknai secara subjek gitu loh. Kalau objek itu adalah tidak punya kuasa. Objek itu adalah sesuatu yang rendah. Ya berarti kita itu objek. Maka objek itu terserah subjek yang memberikan objek gitu loh. Siapa subjeknya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Saya kaya, umai tingkat 5, mobil 1 orang 1, keluarga ada 4, berarti mobil 4. Ya. Aset ada di mana-mana. Terus ada iPhone 16 baru keluar. Tapi saya itu pegang Nokia 3310 misalnya. Atau 3315. Dengan mungkin masih ingat Nokia 3315 itu. Boleh enggak kira-kira saya itu pegang HP itu? Boleh, karena saya yang punya. Mau saya pegang 3315 atau bahkan mungkin iPhone 16, itu terserah saya. Karena saya adalah subjek gitu loh. Saya adalah pelaku. Yang punya kuasa. Maka biarpun kezaliman dilakukan kepada manusia, asal Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk diberikan Al-Qur'an dalam diri kita, faminhum zalimun li nafsih. Kita banget gitu loh maksudnya. Kita itu sering mendolimi diri kita.
Sering kadang mata itu terlantar, tidak diberikan istirahat, melek sawengi-wengi. Mbuh, apa sing dipikiri, Bu? Tapi menzolimi mata. Kadang lisan didolimi, Bu. Karena lisan itu sebenarnya diciptakan untuk falyakul khairon liya auliyasmut. Tidak ada fungsi lisan kecuali untuk menyampaikan kalimat yang baik. Auliyasmut, kalau nggak sanggup, diem saja. Tapi kadang-kadang, Bu, rasan-rasan, caci maki, hujat, fitnah, dan lain sebagainya. Itu menzolimi berarti. Menzolimi lisan. Telinga seneng banget diker ora karu-karuan ketika ada wong sing rasan-rasan, Bu. Ketika bacaan Quran, rasanya wis kok suwe mentoh, gak wis-wis, gak barbar. Padahal fungsi telinga untuk mendengarkan kalimat yang baik. Kalau fungsi telinga hanya untuk mendengarkan, banyak yang lebih tajam pendengarannya, Bu. Hewan lebih tajam pendengarannya. Mata kalau fungsinya cuma melihat, elang itu ribuan mil bisa melihat, Bu. Lebih tajaman elang berarti ketimbang mata kita. Maka kita sering mendolimi diri kita. Faminhum zalimun li nafsi. Aku berikan Al-Quran ini kepada orang-orang yang saya pilih. Kalau Allah yang pilih, terserah Allah. Karena kita pun min ibadina, bagian dari hamba-hamba Allah. Walaupun ya, zalimun li nafsi. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Berapa banyak dosa yang kita kerjakan. Berapa sering kemaksiatan kita lakukan. Tapi kalau Allah ingin pilih kita, kesibukan apapun, Allah berikan kesempatan untuk kita. Contoh pada malam hari ini, Bu. Malam hari ini kalian pun penuh dengan kesibukan. Biarpun mungkin sudah malam, tapi kadang-kadang ada yang kerjaannya itu sampai jam 12 malam, Bu. Di sela kesibukan itu, jenengan itu memenuhi undangan dari sahabat kita. Majelis Talim Iwamid on Air hadir untuk acara halal bihalal. Yang di dalamnya itu penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kebaikan. Ada bacaan Quran, ada sholawatan, ada wejangan-wejangan. Penuh dengan kebaikan. Ada pesan kebaikan yang kita dapat. Rasul pun menyampaikan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan pemahaman agamanya. Apa itu agama? Apa itu syariat? Tentu sumbernya adalah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Pada kesempatan yang penuh bahagia ini pun, ada satu ayat yang kita sampaikan. Satu. Faminhum dzalimun linafsi. Yang kedua, wa minhum muqtasidun. Ada yang tingkatannya itu pertengahan, Bu. Yo. Ya pertengahan, artinya enggak apa kebaikan dengan keburukannya itu seimbang gitu loh. Makanya Nabi itu menyampaikan apa namanya? Innal hasanati yudhibnas sayiat. Perbuatan baik itu untuk mengiringi atau mengimbangi perbuatan jahat.
Seperti tadi saya sebutkan berapa banyak kesalahan yang kita lakukan lewat lisan kita, lewat mata kita, lewat telinga kita, lewat tangan kita, lewat kaki kita. Maka wa minhum muqtasidun adalah orang-orang yang pertengahan. Mungkin lisan sering caci maki, tapi zikir orang pedot. Bukankah Iwami juga ada acara zikir? Ada zikir sore, ada zikir pagi, ada macam-macam, Bu. Ada zikirannya. Artinya apa? Innal hasanati yudhibnas sayiat. Mata yo kadang-kadang dalam sesuatu yang tidak baik. Tapi yo kadang-kadang lihat Quran, baca Quran. Apalagi kemarin tadarusan, itu luar biasa. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Itu masuk wa minhum muqtasidun, golongan yang menengah. Itu yang setengah-setengah, setengah apik, setengah ora. Kadang apik, kadang elek. Kadang tangan itu mengambil sesuatu yang bukan haknya, tapi sering sedekah. Kemarin kita habis keluarkan zakat, sedekah di bulan Ramadan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kaki kadang-kadang salah melangkah. Sekarang kita melangkah pada tempat yang benar. Kita hadir di majelis Imamit on Air untuk menghadiri halal bihalal. Artinya seimbang gitu. Dua. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Dan di antara mereka ada orang-orang yang lebih dulu melakukan kebaikan. Biiznillahi, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang itu diberikan kebaikan, diberikan kemudahan. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Lagi saya teringat, Bu, ada satu hadis yang menyebutkan tentang hati. Jadi organ tubuh ini ya tergantung hatinya. Nek atine api ya kabeh melu api, nek atine buruk ya melu buruk. Itu terlalu susah gitu. Sehingga kadang-kadang dimaknai oleh para ulama itu dengan mudah supaya kita paham gitu. Nek ati dasare api, sesuatu yang buruk pun akan terlihat baik gitu loh. Kita tahu bahwa dia itu nggak senang sama kita, tapi hati kita itu selalu husnudon misalkan. Hatinya baik. Maka yang terlihat itu adalah sesuatu yang baik. Tapi nek ati wis elek, bener-bener elek, ora seneng, susah, Bu. Biarpun puluhan juta kebaikan yang kita kerjakan, kita tidak pernah dianggap gitu loh. Itu makna dari para ulama kita. Hadisnya Kanjeng Nabi yo tergantung hati menurut. Atine apik yo kabeh apik, atine elek kabeh elek. Dzalika huwa fadlul kabir, dan semua itu adalah keutamaan yang sangat besar. Makanya teman-teman, sahabat-sahabatku semua, minimal jenengan hafalkan ayat ini, summa arsalnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dzalika huwa fadlul kabir. Insyaallah nek jenengan apal ayat iki, Bu, jenengan mangke ketemu kalau para malaikat, terus karena mungkin 50-50 antara baik dan buruknya, keruk ternyata karena remeng-remeng kegaruk ning dilempar ning neraka,
ayat ini nanti bisa dijadikan apa? Dijadikan hujah nanti Bu. Sajrone aku kena enek ayat sing paling aku senangi, yaitu Allah mei Al-Quran, mei petunjuk untuk saya. Walaupun wa minhum zalimun li nafsi. Oh jendeleng awakku. Tapi ndeleng bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran ini kepada hatiku. Faminhum zalimun li nafsi. Biarpun aku tergolong orang-orang yang menzolimi diri sendiri. Tapi aku dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Alkitab Al-Qur'anul Karim cara Imam Suyuti. Hafalkan itu, Bu. Gua hujah besok. Satu ayat minimal itu bisa jadi hujah besok. Parane. Padu karo malaikat. Kita tahu bahwa ya, kalau malaikat-malaikat yang penting aja malaikat Jibril pun, malaikat Jibril jenengan malah senening kono. Karena malaikat Jibril adalah malaikat terpelajar, Bu. Tapi malaikat-malaikat ya, Mungkar Nakir, Raqib Atid, itu masih bisa digilah lah, Bu. Malaikat Zabaniyah, apalagi, Bu. Mereka itu prosedur, Bu. Pakainya prosedur. Ya. Menjalankan tugas sesuai SOP, Bu. Ya sudah, man robuka ya man robuka, wis nggak bisa yang lain, Bu. Makanya Imam Subaweh ketika ditanya man robukan kosik toh, man ke huruf opo toh. Ya, makanya bingung, Bu. Ketika ditanya man robukan mana, takon man huruf apa. Ya bingung, orang ngerti, Bu. Man huruf opo. Dibaca man robuka, bukan merobuka gitu. Akhirnya wadul karo pangeran. Gusti kok enek menungso ditakoni man robuka, aku dibalik ditakoni man huruf opo. Ya aku harus jawab. Dari pangeran yes ditinggal wong wis model-model ngono kayak kudu tingkatanmu. Artinya banyak sekali cerita-cerita yang memberikan hasanah keilmuan kepada kita. Cerita-cerita yang serupa gitu. Dia ya ora kabeh, Bu. Ora kabeh wong ya ditakoni karo malaikat Mungkar Nakir, Bu. Ya saya nggak bisa bayangkan andaikan malaikat semua manusia itu ditanya sama Mungkar Nakir, ya saya nggak bisa bayangkan Kanjeng Nabi ditakoni man Nabi Yuka. Lucu, Bu. Jadi Kanjeng Nabi, wah aku nabi nih kok. Nah, kita harus yakin betul. Gitu. Satu yang menjadi keyakinan bagi kita bahwa Nabi itu menyampaikan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, itu yang harus kalian pegang sampai mati, Bu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo nganti kalian mati kecuali nggawa agama Islam. Apa agama Islam itu? Yaitu rukun Islam. Kita meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan Nabi menyampaikan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu hadis yang sahih, Bu. Jadi hadis sahihnya itu sapa wonge sing satu kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah mesti mlebu swarga. Ora kudu 70.000, Bu. Ya. Ora kudu enggak harus 70.000. Itu kan biasanya itu dijadikan apa namanya, Bu? Zikir fida itu loh ya. Ada yang 70.000, ada yang 700.000, macam-macam loh. Tapi alhamdulillah ya kabeh sing menyebutkan 70.000, 700.000 dan lain sebagainya hadis palsu. Karena sing hadis sahih man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, itu lebih
menguntungkan bagi kita, artinya lebih menenteramkan hati kita. Berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang-orang yang baik, bukti dari Allah pilih kita adalah hadir di acara tersebut. Sementara bagi orang di luar sana, ada yang mungkin dengan kesibukan mereka, Bu. Dengan kesibukan dunia mereka, dengan kesibukan hawa nafsu mereka, dengan kesibukan keinginan-keinginan mereka. Tapi kalian kesampingkan itu semua, hadir memenuhi undangan dari majelis tersebut, itu pertanda bahwa Allah pilih kita menjadi orang-orang yang baik. Kumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Besar harapan kita bahwa kelak kita pun akan digolongkan menjadi orang-orang yang baik, yang berakhlak, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari itu, orang yang memberikan atau memberikan dirinya, memudahkan dirinya, menggampangkan awake dhewe golek ilmu, mempermudah baik sarana maupun prasarana, kabeh digawe gampang. Tuan rumah, mei fasilitas, kita yang hadir penuh legowo. Salaka tariqan Allahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing gawe gampang awake dhewe golek ilmu, memberikan sarana prasarana gawe gampang untuk menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wong kowe mau bakal Allah Subhanahu wa taala gawe gampang besok mlaku mlebuning swargane Allah Subhanahu wa taala. Syarat saling gawe gampang. Di antara yang bikin kita itu mudah adalah kebersamaan. Kalau kebersamaan itu sudah tercipta, maka kemudahan itu akan ada. Bagaimana mungkin ada kebersamaan kalau ada ketidaksepahaman, kalau tidak ada kecocokan di antara kita. Kalau ada masih terselip rasa sesuatu yang tidak mengenakan hati, tentu kita tidak akan pernah merasa nyaman duduk bersama, berdampingan. Tapi kalau kita sudah saling memaafkan, saling mendoakan, kebersamaan akan tercipta. Dan kemudahan untuk dalam kebersamaan itu pun akan tercipta. Momen halal bihalal ini adalah satu momen yang sangat penting. Yang mana kebetulan di sini juga banyak sekali majelis talim yang hadir, baik di naungan komit maupun di luar naungan komit. Maka pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, penuh dengan kesempatan ini, izinkan saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang dibukakan hati, dibukakan pintu maaf, saling ikhlas, saling halal, saling memaafkan demi terciptanya satu kebersamaan yang sangat indah menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah kita
berhenti untuk, karena ada satu kalimat yang sangat indah, menuntut ilmu adalah satu keharusan, satu keniscayaan. Minallahti ilallahti, dari semenjak kita dilahirkan sampai nanti kita dikebumikan. Tidak ada batasan usia untuk belajar menuntut ilmu. Terus memberikan pemahaman, belajar untuk memahami. Terus belajar walaupun mungkin ya kadang-kadang kita sama sekali tidak paham dengan apa yang disampaikan. Tapi minimal Bu, ketika kita sering disiram, segersang apapun Bu, minimal ada telesan. Walaupun mungkin nyerep ya terlalu gede karena sarangan gitu loh. Tanah kalau sarangan ya, kalau sarangan kan biasanya kan terlalu nggak akan pernah mengumpulkan air, semuanya keserap gitu. Coro bahasanya kayak mlebu kuping tengen, mlebu kuping, metu kuping kiwa. Ya, tapi minimal pernah lewat ngono lho. Sing repot kayak mlebu kuping tengen, metu kuping tengen, berarti medal. Nggak pernah lewat ngono lho. Tapi apapun itu, singaran ilmu pasti barokah. Ya, singaran ilmu pasti barokah. Kita pasti pernah dihadapkan dengan rasa kecewa. Kita pasti pernah dihadapkan dengan ketidaksepahaman. Kita pernah dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang sangat menyulitkan. Tapi sekali lagi bahwa kita itu objek, Bu. Ya, kita itu objek. Maka terserah dari subjeknya. Kita dijadikan seperti apa, maka itulah yang harus kita terima. Sifat qanaah kita, menerima apa adanya adalah kunci keberhasilan kita. Kita diberikan apapun, dititipi apapun, maka dijadikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lewat hartanya, ada yang lewat kecerdasannya, ada yang lewat ketabahannya, ada yang lewat kesabarannya, ada yang lewat dengan kemiskinannya, dan seterusnya dan seterusnya. Semua yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan untuk kita adalah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, inayah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina habibina syafina wa karimina wa tukhna maulana Muhammad. Sallim wa tabaraka ala kulli sahabati rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa fi musidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa din sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tukhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah alladzi qala ud'uni astajib lakum liyaghfir lana jami'adz dzunubina wa yaqbala taubatana wa yujibat da'watana bihadhihi da'watil mubarakah. Allahumma biwasilati Rasulillah ya Rasulullah inna natassalu bika illallahi ta'ala liyaqdiya hajatina. Allahumma ij'alna minal aidina wal faisin wal maqbulin wa taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sirri wad dhair. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zakiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan sholihan wa adab. Allahumma ahyina bihayatil ulama
وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin wal faizin, mohon maaf lahir batin.